I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to... Halo Juventini, kembali lagi dengan saya di channel Fansada Juve. Juve Talk kali ini kita akan preview pertandingan Juventus versus Bologna dalam lanjutan Giornata 2 Serie A musim ini. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah mengklik video ini dan subscribe channel ini pastinya. Kemudian ada rekap konferensi pers Mr. Allegri menjelang laga Juventus versus Bologna. Allegri mengatakan bahwa Kean tidak pernah keluar dari skuad. Ini membantah semua rumor yang berkaitan dengan Moise Kean karena beberapa hari terakhir dikabarkan Moise Kean akan dijual oleh Juventus dan kemungkinan akan berlabuh ke Sevilla ataupun klub-klub Liga Inggris yang menginginkannya. Kemudian Allegri juga mengatakan bahwa Pogba dalam kondisi 100% dan bisa bermain saat menghadapi Bologna nanti. Kemudian ada Szczesny sang kiper keluar dari skuad versus Bologna nanti dikarenakan mengalami cedera saat menjalani latihan. Belum dikonfirmasi oleh Juventus sang kiper mengalami cedera apa dan akan beristirahat berapa lama. Kemudian Allegri juga mengatakan memiliki dua keraguan saat latihan dan akan memutuskannya besok. Kemungkinan keraguan tersebut dari saat pemilihan starting line up ya, siapa pemain yang akan diturunkan Mr. Allegri saat menghadapi Bologna dan strategi apa yang digunakan Mr. Allegri saat menjamu Bologna di Allianz Stadium. Dikarenakan pertandingan saat menghadapi Bologna nanti menjadi laga perdana Juventus di musim ini bermain di Allianz Stadium dan akan banyak sorotan pastinya ya, dan tuntutan bahwa Juventus harus menang dengan skor yang meyakinkan saat menjamu Bologna nanti. Kemudian status atau situasi Leonardo Bonucci, Allegri juga sudah mengkonfirmasi dalam konferensi persnya mengatakan bahwa Bonucci sudah mengetahui situasinya dan Juventus sudah jelas bahwa tidak akan memakai Leonardo Bonucci lagi di musim ini dan hingga kontraknya berakhir. Kemungkinan Leonardo Bonucci akan bergabung dengan Genoa kalau tidak salah dari beberapa rumor yang saya baca di beberapa hari terakhir. Kemudian kami telah meremajakan skuad dan kami harus banyak berlari. Dan dari segi statistik dan konferensi pers Allegri kemarin mengatakan bahwa Juventus telah berhasil meremajakan skuad, yang artinya bahwa Juventus dengan skuad yang sekarang harusnya lebih berenergi ya, atau lebih bisa mengandalkan fisik mereka karena kebanyakan pemain atau ya pemain yang diandalkan Mr. Allegri adalah para pemain-pemain muda yang harusnya bisa melakukan pergerakan yang cepat, banyak berlari. Tidak seperti di pertandingan saat menghadapi Udinese pekan lalu ya, setelah unggul telak di babak pertama dan memasuki babak kedua seperti biasa para pemain terlihat sangat kelelahan dan memperlambat skema Allegri Ball. Skuad kami tahu kami tidak akan terlalu aktif di pasar. Ini menegaskan bahwa Juventus mungkin tidak akan mendatangkan pemain-pemain lagi atau membeli pemain baru lagi. Tetapi jika Juventus berhasil melepas beberapa pemain yang seperti yang dirumorkan banyak media, mulai dari Ealing Junior, Matthias Sol, bahkan sampai Philipp Kostic, Moise Kean, kemungkinan Juventus akan mendatangkan satu pemain. Dan banyak rumor yang mengabarkan juga bahwa pemain yang akan didatangkan Juventus itu adalah Domenico Berardi. Dan hingga saat ini juga Domenico Berardi masih dalam beberapa rumor ya, media di Italia mengatakan Domenico Berardi masih berharap Juventus berhasil mendatangkannya di detik-detik sisa transfer musim ini. Lukaku, saya senang dengan striker saya. Ini pun juga telah membantah bahwa rumor Lukaku akan ditukar dengan Dusan Vlahovic. Dan akhirnya kita bisa lega ya bahwa Mr. Allegri juga mengkonfirmasi bahwa Lukaku kemungkinan besar atau bisa dipastikan tidak akan bergabung dengan Juventus di musim ini. Kemudian ada pemain muda yang juga menjadi sorotan Mr. Allegri dalam konferensi persnya, yaitu adalah Kenan Yildiz adalah prospek yang bagus, pemain muda yang menjanjikan. Jadi salah satu alasan mengapa saya mengatakan juga bahwa Juventus sepertinya tidak akan mendatangkan pemain lagi terlebih di lini serang, karena Juventus mempunyai banyak pemain muda yang berpotensi dan mengisi role atau posisi pemain yang akan meninggalkan Juventus nantinya. Dan kalau kita ingin membahas Juventus versus Bologna dan dilihat dari head to head musim lalu, dua pertandingan di Serie A ya, pastinya di musim lalu Juventus bermain imbang di kandang Bologna dan Juventus mampu mengalahkan Bologna di Allianz Stadium dengan skor 3-0.
Dan saya harap di musim ini Juventus mampu melakukan hal yang sama seperti musim lalu ketika menjamu Bologna di Juventus Stadium dengan mengalahkan Bologna dengan skor yang meyakinkan. Dan kalau dilihat dari pertandingan terakhir kedua tim tersebut di Serie A, khususnya di pekan lalu di laga perdana Serie A musim ini, Juventus selaku tuan rumah berhasil mengalahkan Udinese di kandang Udinese dengan skor 0-3. Berbanding terbalik dengan Bologna, tim tamu yang tumbang di kandang sendiri saat menghadapi AC Milan dengan skor 0-2. Dan jika ditanya prediksi, saya bisa mengatakan Juventus kemungkinan besar akan memenangkan pertandingan dengan sangat meyakinkan, minimal 2 gol, tapi saya sangat yakin Juventus bisa mengulang kemenangan di tahun lalu dengan skor 3-0. Dan kalau dilihat dari susunan pemain yang akan diturunkan Mr. Allegri, menurut Sky Sport Italia, Juventus kembali akan menurunkan formasi andalan Mr. Allegri, yaitu formasi 3-5-2. Dengan tidak banyak perubahan dari susunan pemain yang seperti saat menghadapi Udinese di pekan lalu ya, di pekan pertama Serie A musim ini. Di sisi kiper ada perubahan karena yaitu sang kiper utama Szczęsny mengalami cedera saat menjalani latihan menjelang laga Juve versus Bologna, dan posisinya akan digantikan oleh Mattia Perin. Dan seperti pekan lalu, Juventus akan tetap memainkan trio back berhasil di lini belakang Juventus menghadapi Bologna nanti. Dan di lini tengah juga tidak banyak perubahan, yang berbeda yaitu hanya mungkin Niccolò Fagioli akan menjadi starting lineup menggantikan Fabio Miretti seperti di pekan pertama ya, di saat menghadapi Udinese Miretti bermain sebagai starting lineup. Dan di pertandingan dini nanti kemungkinan besar Niccolò Fagioli akan mengisi tempat tersebut bersama Locatelli dan Adrien Rabiot. Sedangkan di sisi sayap, seperti saat menghadapi Udinese, Juventus kembali mengandalkan pemain baru mereka, Timothy Weah dan Cambiaso. Dan di lini depan bisa dipastikan Juventus kembali mengandalkan duet Dusan Vlahovic bersama Federico Chiesa dan berharap bisa menciptakan gol lagi ya saat menghadapi Bologna nanti. Jadi menurut teman-teman, jalannya pertandingan Juventus versus Bologna seperti apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Apakah Juventus mampu meyakinkan dan melakukan permainan yang sangat atraktif saat menghadapi Bologna nanti? Karena terlebih Juve Bologna, pertandingan tersebut diadakan di Allianz Stadium ya. Laga tersebut menjadi laga perdana Juventus di musim ini saat bermain di kandang sendiri. Jadi saya harap Juventus Bologna bisa menang sangat meyakinkan. Menurut teman-teman seperti apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian juga punya pemikiran lain tentang siapa pemain yang harus didatangkan Juventus, siapa pemain yang harus dilepas oleh Juventus, silahkan juga tulis di kolom komentar. Terima kasih kepada teman-teman yang menonton hingga akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Fino alla fine, Forza Juventus. What you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean, got some scars, got some needs, are you willing to go bleed?